teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini aku akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Ratan. Film ini cukup seru untuk ditonton tanpa berlama-lama. Langsung saja ke filmnya. Diawali dengan diperlihatkan ke masa kuno, tepatnya di tahun 1946. Seorang gadis berjalan dengan lenggok-lenggoknya di sebuah jalanan. Gadis itu bernama Siteng. Sedikit info, gadis ini adalah alien mutasi tanaman hibrida. Ia dikenal sebagai gadis setengah iblis. Tidak hanya itu, ia juga dikenal sebagai ratu tanaman rotan. Perlu diketahui bahwa Siteng ini bukanlah manusia. Ia diciptakan oleh seorang dari rotan yang merambat ke sebuah pohon pencakar langit. Siteng cukup tenar pada masanya. Ia dikenal sebagai jeruk makan jeruk karena ia membunuh sesama jenisnya, dan ia juga tidak pernah terkalahkan oleh musuhnya. Hingga pada saat suatu malam Siteng menemui seorang di sebuah rumah yang cukup lumayan menyeramkan. Setelah cukup lama mereka berbicara, dan saat Siteng ingin beranjak pergi, tiba-tiba ditusuk oleh orang misterius tersebut. Ia tak menyangka kalau orang tersebut juga mempunyai kekuatan rotan sama seperti dirinya. Dan sungguh disayangkan, sang legenda pun tewas di tempat. Di saat bersamaan, Mamang Bajai mengintip dari sebuah pintu. Melihat sang legenda terbunuh, ia pun kaget dan berteriak. Sehingga ia pun ketahuan oleh orang misterius tersebut. Dikenalkan, Mamang ini bernama Jia. Kemudian Jia pun bernegosiasi. Lalu orang misterius tersebut mengatakan, jika kamu ingin selamat, maka bawalah mayat ini beserta keluargamu pindah ke Dana. Dan film pun dimulai. Diperlihatkan di masa sekarang, yaitu tahun 2020. Terlihat pasangan kekasih Shinfang dan Anman yang sedang dalam perjalanan menuju ke Dana. Kita ketahui tujuan mereka ke Dana adalah mencari keluarga Jia. Karena keluarga Jia dianggap berhutang budi kepada keluarganya. Lalu mereka pun tiba di sana. Mereka bertanya kepada orang tua di sana. Namun orang tua itu berkata bahwa keluarga Jia sudah lama meninggalkan tempat itu. Singkat cerita, mereka pun pergi ke sebuah warung untuk mengopi di sana, agar mereka tetap melek ketika saat sedang dalam perjalanan nanti, sedang heboh ngobrol. Tiba-tiba datang seorang yang ikut bergabung dengan mereka. Orang ini bernama Burhan. Ia dari keluarga emak, yang jelas tidak pakai pia. Oke, lanjut. Kemudian Burhan menatap Anman dengan pandangan yang cukup tajam. Lalu ia menawarkan Anman untuk bermalam bersama dirinya di hotel. Di malam harinya, Anman memberikan secangkir minuman kepada Shinfang, di mana minuman itu telah diberi obat tidur. Tak menunggu lama, jelas Shinfang pun terlelap tidur. Lalu pada saat itu Anman pergi menemui Burhan sendirian. Entah apa yang dilakukannya. Ternyata baru terungkap bahwa Mang Burhan itu adalah kakaknya Anman. Di sana Anman diperlakukan kurang baik oleh kakaknya sendiri karena ia salah memilih orang. Di saat mereka sedang jambak-jambakan, tiba-tiba pisau yang berada di atas meja meluncur menusuk perut Burhan. Anman pun panik. Kemudian ia membawa Shinfang kabur dari sana yang masih dalam pengaruh obat tidur. Setelah mereka lepas landas, tiba-tiba ada sebuah mobil mengikuti mereka. Anman pun terbayang-bayang atas kejadian tadi, sehingga membuat ia tidak fokus menyetir. Tanpa ia sadari, mobil yang mengikuti mereka dari belakang sengaja menabrak mobil Anman, sehingga hampir terjatuh ke dalam jurang. Ditambah kondisi Shinfang yang masih belum sadarkan diri membuat suasana semakin panik. Kemudian keluarlah dua orang dari mobil tersebut. Mereka menanyakan keberadaan manik Desi 9 mata milik kakaknya Anman tadi. Anman mengatakan ia tidak tahu. Dua orang tersebut tentu saja tidak percaya dengan perkataan Anman. Lalu orang-orang tersebut mengancam akan menjatuhkan mobilnya Anman, di mana di dalam mobil itu ada Shinfang yang belum sadarkan diri.
Lalu dengan berat hati Anman mengatakannya, asalkan mereka meloloskan Shinfang. Namun ternyata tidak sesuai ekspektasi, justru mereka malah menjatuhkan mobil tersebut ke dalam dasar jurang. Beserta ada Shinfang di dalamnya. Di dasar jurang, Shinfang tertusuk kayu runcing tepat di jantungnya. Seketika itu tetesan darah Shinfang jatuh membasahi akar kayu tersebut. Pagi harinya, dalam keadaan sekarat, Shinfang masih sadarkan diri. Sungguh luar binasa. Di alam bawah sadarnya, Shinfang melihat gadis berbaju putih yang ngetop pada masanya. Ia pun tersadar kembali. Tidak berselang lama, tanah pun bergetar sangat kencang. Terlihat juga akar dari kayu yang dialiri darah Shinfang seolah-olah bernapas. Semua benda melayang di udara dan waktu pun terhenti. Tanpa pemikiran panjang, tiba-tiba dari dasar tanah muncul tunas-tunas kecil yang membentuk seseorang. Dan ternyata itu adalah sang legenda, yaitu Siteng. Ia bangkit kembali setelah puluhan tahun terkubur. Sedangkan di sisi lain, seseorang terbangun dari tidurnya. Ia terkejut mendengar ledakan patung hitam tepat di tengah pavilionnya. Ia bernama Yan Kure. Tiba-tiba ia melihat surat dari bekas ledakan tersebut yang berisikan jika patung ini hancur berarti Siteng dari klan Yi telah bangkit. Siteng tidak bisa dikalahkan. Dan sebagai klan kita, Sekte Swan harus memusnahkannya. Kembali kepada Shinfang, kini ia telah disembuhkan oleh Siteng. Di saat bersamaan waktu pun kembali normal, dikarenakan Siteng belum terbiasa di dunia barunya. Siteng bersikap aneh. Shinfang pun sangat ketakutan dengannya. Shinfang mencoba melarikan diri, namun dengan kekuatan rotannya ia ditarik kembali. Di sini cukup membuat mereka berdua bingung. Siteng mengatakan bagaimana bisa Shinfang membangkitkannya. Sudah jelas di sini Shinfang mengatakan bahwa dirinya juga manusia biasa. Ya, sebelumnya ia adalah korban kecelakaan sehingga ia terjatuh ke jurang dengan kayu runcing menghantam tepat di dadanya. Kemudian Siteng melontarkan pertanyaan, di tahun berapakah ini? Sontak Shinfang pun heran dengan menjawab tahun 2020. Di saat itu juga Siteng mengatakan bahwa aku adalah tuanmu. Jelas di sini Shinfang harus turut dengan perkataannya karena tidak ada pilihan lain. Lalu mereka pun berjalan menuju jalan keluar dari hutan. Dalam perjalanan, Siteng terlihat seperti seorang ratu. Singkat cerita, mereka berdua pun sampai ke penginapan. Di sini Siteng sedang mandi dan berusaha mengingat siapa yang membawa mayatnya sampai ke danau.